Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Jabi 123. Seperti yang video kemarin, teman-teman, saya di sini nanti masih dalam rangka belajar nembang Jawa. Saya mau nembang ditemani ini ikan-ikan yang ada di sini nih. Ikan-ikannya mau saya ajak nembang. Monggo. Sekar Asmorodono. Ojo turu sore kaki, ana dewa nganglang jagat, nyangking pokor kencanane, isine donga tetulan, sandang kelawan pangan, ya iku bagianipun wong meleh sabar narima. Nah, teman-teman, itu tadi sebuah tembang Asmorodono, termasuk mojopat. Dalam tembang Asmorodono tadi, di sini saya akan mengupas sedikit makna tembung yang sinawung sajroning tembang. Maksudnya, tembung adalah kata-kata atau lirik yang tersirat di dalam sebuah tembang itu tadi. Lirik pertama, ojo turu sore kaki. Ini maksudnya para leluhur dulu memberi petuah dan harapan agar generasi selanjutnya, generasi dulu sampai sekarang, ya, terutama anak-anak muda, agar menjadi seorang generasi yang berkualitas, pinter, cerdas. Untuk mencapai kecerdasan dan kualitas itu tadi, para leluhur memberi saran untuk bersikap sabar. Ojo turu sore kaki, jangan tidur di sore hari kaki anakku. Kaki adalah panggilan seorang laki-laki, anak pria. Karena dulu itu kan yang berguru kan kebanyakan anak-anak yang masih muda, yang pria atau yang masih kanak-kanak. Kalau dulu ya, kalau sekarang yang enggak ya, sekarang persamaan gender, laki-laki perempuan sama-sama berhak menuntut ilmu. Kalau dulu kan tempat ilmu itu padepokan, sanggar, masuk pesantren. Tapi sekarang pesantren ya pria wanita sama saja. Ojo turu sore kaki. Nah, sore itu kapan?
Sore itu, nah ini kalau kita ada di literasi Islam itu menurut anjuran Kanjeng Nabi Muhammad ya, umatnya tidak dianjurkan untuk tidur ba'da asyar, itu sekitar jam 3 ke sana ya, tidak dibolehkan. Ya, memang ada rahasia-rahasia tertentu ya, kita manut saja lah. Pasti ada hikmahnya. Hikmahnya pasti besar sekali. Ojo turu sore kaki ana dewa nganglang jagat. Dewa atau dewa ini bisa dimaknai sesuatu atau sosok atau entitas atau aura energi yang melebihi manusia. Ya, kalau bisa ditafsirkan menurut agama samawi itu malaikat bisa. Terus bisa lagi ditafsirkan sebagai roh suci. Kalau menurut orang Jawa dulu ya, masih sekarang juga roh para leluhur yang sudah meninggalkan kita. Ono dewa nganglang jagat. Nganglang jagat maksudnya mengitari dunia hanya Krawati, melanglang buana. Dia diutus oleh Yang Maha Kuasa. Ngelanglang jagat nyangking bokor kencana, nyangking bokor kencanani. Tugasnya nyangking bokor kencana. Bokor itu tempatnya aja dari kencana teman-teman. Emas artinya, emas itu barang yang berharga, bernilai, apalagi isinya. Isine donga tetulak. Donga tetulak adalah sebuah doa atau mantra. Tetulak maksudnya untuk menolak bala, untuk menyingkirkan bala, menolak penyakit, menolak energi negatif yang datangnya di sore hari itu. Isine donga tetulak sandang kelawan pangan. Sandang berarti pakaian. Pakaian yang kita pakai ini kebutuhan sehari-hari kita. Kelawan pangan ya pasti pangan itu juga kebutuhan orang hidup. Ya kuwi bagianiro, ya kuwi bagianipun, yaitu bagiannya wong melek sabar narima. Bagian orang yang melek, orang yang berjaga, tidak tidur di sore hari, orang yang sabar dan nerima ing pandung. Kita ini dianjurkan untuk melek-melek mulai jam ba'da asar jam 3, 4, 5 ke sana sampai sore. Bagi yang pekerja yaitu wayahe istirahat pulang, jangan langsung tidur. Ya kecuali kalau yang sudah usia tua, yang sudah capek atau bapak-bapak atau kita teman-teman yang hari itu capek nggak enak badan ya enggak apa-apa. Tapi sebaiknya ya dipending dulu nanti ya setelah isya. Dulu itu ya Kanjeng Nabi Muhammad juga menganjurkan waktu menghadap waktu masuk maghrib itu untuk menutup pintu. Yang muslim digunakan untuk beribadah. Pintu ditutup sampai isya dibuka lagi. Kalau menurut orang-orang kuno dulu, mbah-mbah buyut kita dulu, waktu menjelang maghrib ya itu
istilahnya sandi olo, sanding olo, sanding itu dekat, olo ya tidak baik, sandi olo tidak baik. Waktu surup kok, ya, waktu surup tidak di rumah kok, masih di oro-oro. Oro-oro itu kalau menurut istilah orang sini tuh di luaran, di Tegalan atau di mana, belum masuk rumah, itu tidak baik. Atau waktu surup kok masih nonggola, apalagi nonggonya pakai ngerumpi. Aduh, ya sebaiknya dihindari saja. Saya memberi nasihat diri saya sendiri, ya kalau teman-teman sobat-sobat ya itu terserah teman-teman. Ini kan saya menasihati diri saya sendiri yang pertama. Itu wamalernya begitu. Wamaler itu apa ya? Kalau istilahnya itu kalau Jawa Barat ngomong pamali, pamali nonggo surup-surup ya. Atau apa wamaler, ora ilok itu tidak baik. Waktu sore kalau sudah berkeluarga, seorang ayah pulang dari kerja, ya sebaiknya bercengkerama dengan keluarga. Waktu yang paling tepat untuk bercengkerama dengan keluarga anak, dengan istri, dengan keluarga yang lain. Untuk para pekerja, para siswa-siswa, waktu yang paling bagus itu untuk mengevaluasi kerjanya. Nah, seperti kalau anak-anak yang di kampung itu waktu sore itu untuk datang ke langgar untuk ngaji. Biasanya kalau para santri ya itu untuk belajar mengkaji kitab ilmu lain dan sebagainya. Itu jadi antara menghadap maghrib sampai isya. Kalau orang-orang kuno dulu malah itu, sore itu sampai jam 10 teman-teman. Nah, waktu itu digunakan untuk membahas yang ahli pertanian, membahas cara-cara bertani. Yang ahli berdagang membahas evaluasi perdagangan. Yang ahli ilmu sama aja. Membahas mengevaluasi ilmunya. Ilmu apa saja. Kalau orang-orang yang di kantor sekarang ya kerja yang di kantor seperti itu. Malah kalau era sekarang ini dilihat dari sisi ilmu medis ya, biasanya kalau sore itu kan makan sore ya ada selang berapa jam untuk istirahat tidur, jam 9 jam 10. Andai kan kalau kita tidur sore umpamanya habis makan terus tidur, nah itu menurut ahli medis sekarang kan tidak dianjurkan. Ya mungkin ada hikmah-hikmah tertentu. Bahkan kalau itu ya saya pernah membaca sebuah tulisan. Kalau untuk ukuran orang-orang awam itu dalam waktu sehari semalam 24 jam itu idealnya ya ini minimal kayak maksimal 24 jam itu dibagi 3, 8. Yang sepertiganya 8 jam itu sebaiknya dimanfaatkan untuk tidur, ini dalam ahli kesehatan. Dalam waktu 8 jam kalau kita tidur ya dihitung seumur kita ya 24 dibagi 3 per 8. Andai kata kita ini dikaruniai oleh Allah umur 60 umpamanya. Kalau dibagi 3 kan 20. Bayangkan coba. Mohon maaf. Umur 60 bagi 3 yang 20 tahun itu berarti kita tidur. Ngeri sekali. Itu yang dikaruniai umur 60.
Kalau dikaruniai umur 80 berarti tidur kita kalau 24 jam bagi 3, 8 jam berarti kan 26 tahun lebih kita tidur. Lebih ngeri lagi. Ya nggak usah se ekstrem itu ya. Ini kan istilah itu ngeri. Ya nggak ngeri amat. Karena tidur juga anugerah yang maha kuasa. Kalau nggak tidur ya saraf kita bisa tegang. Nggak tidur terus-terusannya bisa jadikan penyakit. Ya proporsinya aja yang harus seimbang. Seperti itu. Lebih ekstrem lagi kalau menurut aturan kita generasi sekarang ini mungkin tidak kuat ya kalau menurut anjuran orang-orang doa dulu. Ada istilah orang Jawa itu ojo mangan yang ora lesu, ojo mangan yang ora luwih, ojo ngunjuk yang ora ngelak, ojo enggal sare yang orang ngantuk lah ini. Tapi kalau dilakukan ya bagus juga. Kita tuh kalau nggak ngantuk mapan turu bubuk ya. Kalau dalam bahasa tingginya tuh nendro sare bubuk. Nggak ngantuk mapan bubuk. Ya akhirnya gelibakan nggak bisa tidur malah tersiksa. Sebaiknya kalau belum ngantuk ya seperti itu, tidak bubuk dulu, biar ngantuk dulu. Itu seperti itu. Begitu juga pangan tadi makan ya ada aturannya, ada anjuran kan. Ojo dahar yang ora luwe. Kalau kita itu makan kok keadaan perut ini tidak lapar ya tidak nikmat, maka kunci dari nikmatnya makan ya mestinya harus lapar dulu. Makanya orang kalau kita berpuasa itu waktu buka itu ya nikmatnya bukan makan yang perutnya kosong. Seperti itu. Kita kalau mau minum harus haus dulu ya mesti minum apa saja walaupun air putih ya segera karuman nikmat sekali. Memang anjurannya orang dulu jangan minum kalau belum haus. Itu ideal sekali, jangan dipandang ekstrem ya. Cuma tinggal kita itu bagaimana memaknai kata-kata mutiara orang-orang dulu. Nah, ini kan maksud atau makna yang saya bahas ini kan makna yang sesuai ya dengan kehidupan kita. Tapi tembang itu ada yang mengatakan itu magis, mistik, itu monggo. Itu kan magis, mistik itu kan istilahnya saja bisa karena ada isinya seperti mantra ya, mantra juga doa sampai sekarang tetap dipakai. Kita orang hidup tidak bisa meninggalkan doa. Itu tadi sore hari atau kapan saja kita berdoa. Demikianlah teman-teman, sobat-sobat yang tercinta, itu tadi maknanya. Kalau teman-teman maksud saya bisa memaknai yang lebih tinggi sifatnya, yang lebih tinggi nilainya lagi, itu monggo. Kita akan di sini belajar.